Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Raudatul Muntaza dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 26. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 4. Pembahasannya yang pertama yaitu permintaan dan penawaran, lalu yang kedua keseimbangan pasar, dan yang ketiga elastisitas, dan yang keempat pasar. 1. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli pada berbagai kemungkinan, tingkat harga, dan dalam waktu tertentu. Lalu, hukum permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Jika P naik, maka Q turun. Jika P turun, maka Q naik. Kurvanya seperti yang ada di gambar. Lalu faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, perubahan pendapatan atau penghasilan masyarakat. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, kualitas barang. Yang kelima, harga barang lain. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, perkiraan. Fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan adalah P sama dengan A kurang P Q atau Q sama dengan A kurang B P. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Yang kedua, penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa terdapat hubungan lurus antara harga dan kuantitas yang diminta. Jika P naik, maka Q naik. Jika P turun, maka Q turun. Kurva penawaran seperti gambar tersebut. Lalu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, biaya faktor produksi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, harapan masa yang akan datang. Yang kelima, jumlah produsen. Yang keenam, peristiwa alam. Lalu, fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran adalah P sama dengan A tambah P B Q atau Q sama dengan A tambah P Q. Untuk memperoleh persamaan kurva penawaran dapat digunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Yang kedua, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual. Kurva keseimbangan seperti gambar tersebut, apabila ditunjukkan dalam bentuk rumus, maka rumus keseimbangan adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga rumusnya PD sama dengan A tambah PQ tambah T, QS sama dengan A tambah B, atau kali P kurang T. Lalu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi selalu mengurangi harga barang yang ditawarkan, sehingga rumusnya PD sama dengan A tambah B Q kurang S, QS sama dengan A tambah B kali P tambah S. Lalu yang ketiga, elastisitas.
Elastisitas atau pemuluran adalah tingkat kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang. Yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Rumus elastisitas permintaan. ED sama dengan persen perubahan permintaan per persen perubahan harga. Atau ED Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 kali P1 per Q1. ED harus bernilai positif. Yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Rumus elastisitas penawaran. ED per perubahan permintaan per persen perubahan harga atau ED Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1 kali P1 per Q2. Macam-macam elastisitas. Apabila elastisitasnya lebih dari 1, itu jenis elastis. Lalu apabila elastisitasnya kurang dari 1, itu jenis inelastis. Lalu kalau elastisitasnya 1, itu uniter atau normal. Lalu elastisitasnya tak terhingga, itu disebut elastis sempurna. Atau elastisitasnya 0, itu disebut inelastis sempurna. Contoh-contohnya, pasar. Yang keempat, pasar. Satu, pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen sehingga dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Lalu syarat pasar, adanya penjual dan pembeli. Lalu yang kedua, tersedianya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terjadinya transaksi jual beli dengan proses tawar-menawar. Yang keempat, adanya media untuk interaksi, yaitu uang dan tempat. Fungsi pasar. Fungsi distribusi, yaitu proses penyaluran barang atau jasa. Fungsi pembentukan harga, yaitu proses permintaan dan penawaran melalui tawar-menawar hingga akhirnya terbentuk kesepakatan. Lalu fungsi promosi, yaitu untuk produsen memperkenalkan barang. Peran pasar, yaitu konsumen, produsen, pembangunan, sumber daya manusia. Lalu macam-macam pasar. Yang pertama ada permintaan. Pasar outputnya konsumen, pasar inputnya produsen. Lalu yang kedua ada penawaran, pasar outputnya produsen, pasar inputnya konsumen. Lalu yang ketiga ada produk, pasar outputnya barang jadi atau siap pakai, pasar inputnya faktor produksi. Lalu pertama pasar output. Itu terbagi menjadi 5, yaitu pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan tidak sempurna, yang ketiga pasar monopsoni, yang keempat pasar duosponi, yang kelima pasar diligopsoni. Pasar input terbagi menjadi 4. Yang pertama pasar sumber daya alam, yang kedua pasar modal, yang ketiga pasar tenaga kerja, dan yang keempat, pasar kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.